Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Bapak Ibu asesor yang saya hormati dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, berikut saya sampaikan bidang penelitian dan publikasi ilmiah. Saya Martinus Ania Setiawan, Sinta ID 6008723. Saya sampaikan terkait dengan salah satu prasyarat di sertifikasi dosen 2021. Bapak Ibu yang saya hormati, berikut adalah kegiatan penelitian yang saya lakukan baik mandiri maupun tim di tahun belakangan ini. Dimulai dari 2018 memperoleh hibah internal dan outputnya adalah keluarannya adalah monograf. Topiknya implementasi web portal komunitas gereja menggunakan metode crowdsourcing pada gereja Santo Paulus Surabaya. Tahun 2018 selanjutnya hibah internal penelitian kajian potensi virtual currency sebagai alat pembayaran dalam aspek legalitas. Keluarannya laporan kegiatan jurnal internasional berindeks pada basis data internasional Turnitin Media Massa Online atau Radar Surabaya. Yang ketiga, di tahun 2018 kegiatan bidang penelitian peroleh hibah dosen pemula pendanaan dari Kemenristek Dikti. Topiknya analisis good corporate governance pada koperasi, pendekatan sistem informasi studi kasus pada koperasi Setia Bakti Wanita di Surabaya, luarannya laporan kegiatan, jurnal penelitian nasional, hasil rutin, dan sebagainya. Di tahun 2019 karena saya memperoleh hibah PKM di TK Wijaya dan TK Kartika yang sudah atau yang nantinya saya jelaskan di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Di tahun 2020, uraian kegiatan kami melalui jurnal penelitian mandiri dengan topik penerapan SHK MKM pada kesenian Jaranan Turonggo Bimo Kertosono sebagai simbol budaya, luarannya jurnal internasional dan jurnal nasional, dan hasil Turnitin. Pada tahun 2020 pula hibah internal penelitian, pengaruh inovasi produk, kreativitas iklan, efektivitas iklan, dan brand trust pada keputusan pembelian. Keluarannya laporan akhir. Setelah itu ada namanya surat perjanjian pelaksanaan penelitian, jurnal penelitian terindeks Sinta 3, dan hasil Turnitin. Selanjutnya di tahun 2020, penelitian mandiri, peranan revolusi industri 4.0 terhadap mutu pendidikan sekolah menengah kejuruan jurusan akuntansi, jurnal penelitian Turnitin. Di tahun 2021, jurnal penelitian mandiri, Good Corporate Governance, penyelenggara pendidikan dalam perspektif agensi teori, yang luarannya masih menunggu terbit setelah beberapa kali revisi dan Turnitin. Hasil dari Turnitin juga ada. Setelah 2021 ini, untuk semester depan, semester gasal 2021, pengajuan hibah internal dengan topik analisis profitabilitas kinerja keuangan berdasar brand equity selama pandemi COVID-19 pada jasa telekomunikasi yang listing di Bursa Efek Indonesia. Pengeluaran sementara masih proposal pengajuan. Dan bidang penelitian selanjutnya ada hak cipta. Topik hak cipta aplikasi inventaris TK berbasis desktop sertifikat HAKI dengan nomor pendaftaran EC 0020197861, dan di tahun 2019 hak cipta lagi aplikasi laporan keuangan jasa fotografi berbasis Microsoft Access sertifikat HAKI nomor pendaftaran EC 0020395999. Dari bagian pertama monograf, tim kami Rontinus Robi Ananto, Ibu Sirunah Alit Bidana Putra, dan saya
Yang sudah saya sampaikan tadi, topiknya implementasi web portal komunikasi gereja menggunakan metode crowdsourcing pada gereja Santo Paulus Juanda, di mana kegiatan aktivitas di dalam gereja belum ada namanya web dari portal komunitas gereja. Jadi seluruh aktivitas gereja dapat dipublikasikan melalui website yang mana berbasis crowdsourcing, di mana umat dapat terlibat secara aktif dalam berbagai informasi mengenai kegiatan gereja yang diunggah sendiri ya, melalui web tersebut dan diedit melalui petugas khusus untuk layak tidaknya tampil di web tersebut, web gereja tersebut. Selanjutnya, kajian potensi virtual currency sebagai alat pembayaran dalam aspek legalitas. Tim kami, Rudi Santoso, saya sendiri Martinus Setiawan, dan Maria Wijayana memperoleh hibah internal tahun 2018, yang mana di topik ini, di penelitian ini belum adanya aturan dari Bank Indonesia terkait Bitcoin, dan ternyata Bank Indonesia tidak menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Yang kita ketahui alat pembayaran sah di Indonesia adalah melalui mata uang rupiah. Nah, sedangkan transaksi di dalam cryptocurrency itu juga dilakukan oleh teman-teman yang bermain di cryptocurrency. Nah, Bitcoin sebagai atau di istilah lain cryptocurrency merupakan platform trading digital yang memang belum diakui oleh Bank Indonesia. Yang Bank Indonesia mengakui hanya daftar saham, beberapa saham yang bisa listing di Bursa Efek, tapi cryptocurrency dia tidak ada namanya, tidak terpublish dan tidak ada legalitas dalam aktivitas bisnis di cryptocurrency tersebut. Nah, tujuan penelitian ini mengetahui dan mengkaji bagaimana menilai virtual currency sebagai alat pembayaran dalam transaksi, dan metode yang kami gunakan riset pustaka serta kualitatif deskriptif dengan wawancara beberapa pengguna atau pemain di cryptocurrency dan pengambil kebijakan atau pengelola di dalam bisnis cryptocurrency di lapangan. Dan kami publish di jurnal International Journal of Business and Management Invention (IJBMI) SS Online 23/19/8028 volume 7 isu 12 di tahun 2018 bulan Desember. Ya, ini berikut kalau mau dilihat dari PDF-nya bisa di sini. Ini merupakan laporan akhir, buktinya laporan akhir, jurnalnya publikasi melalui media massa online serta Turnitin. Ya. Terus selanjutnya ini adalah salah satu hibah pendanaan dari Kemenristek Dikti, analisis corporate governance pada koperasi, pendekatan sistem informasi, studi kasus koperasi Setia Bakti Wanita di Surabaya. Tim kami, saya Martinus Setiawan sebagai ketua dan Tony Subiono sebagai anggota. Makna dalam penelitian ini menilai bagaimana implementasi good corporate governance pada koperasi dengan menggunakan perspektif sistem informasi dan mengkaji implementasi dan juga metode yang kami gunakan menggunakan R&D (Research and Development) serta sebagai masukan lebih dalam kepada pengelola koperasi agar terus mengupdate website yang mereka miliki sebagai upaya peningkatan informasi dan perlu adanya penilaian good corporate governance berbasis web agar diketahui oleh masyarakat luas akan kinerja koperasi di lapangan. Konsistensi pengembangan keilmuan sebagai dasar peningkatan bidang pengelolaan koperasi termasuk pengelolaan keuangan dalam penerapan GCG pada koperasi. Buktinya ini terkait dengan laporannya dan halaman pengesahan serta dipublish di Jurnal Develop di tahun 2018 volume 2 nomor 1 dan hasil Turnitin 5%.
Selanjutnya, penerapan SKMKM pada kesenian jaranan Turonggo Bimo Kertosono sebagai simbol budaya. Maknanya menyadarkan pelaku kesenian jaranan untuk menerapkan laporan keuangan berdasarkan SKMKM. Jadi selama ini teman-teman dari pengelola kesenian jaranan tidak memiliki laporan keuangan yang baik dan benar, dan saya teliti kenapa mereka demikian, karena memang pada prinsip di lapangan agak kesulitan untuk mereka mengaplikasikan pencatatan karena milik sendiri, dan mereka sama sekali sering tidak mencatat aktivitas masuk dan keluar uang di rumah tangga ataupun di kegiatan yang mereka miliki atau UMKM. Inovasi, jadi inovasi yang kami sertakan di dalamnya, jadi menyederhanakan laporan keuangan berdasarkan SHK etap dan dilakukan oleh teman-teman dari kesenian jaranan Turonggo Bimo Kertosono. Konsistensi pengembangan keilmuan terkait dengan akuntansi, bidang saya akuntansi keuangan, jadi lebih memantau sendiri agar peningkatan yang saya miliki terkait dengan keilmuan dapat bertambah dari adanya penelitian yang saya lakukan. Terbit di dalam jurnal UKDC, ACID, Indeks PHP, BIP, Issue, View nomor 23. Ini salah satu halamannya, dan kalau mau diklik download bisa, silakan. Dan ini salah satu jurnalnya, dan itu ada jurnalnya, bisa di download. Selanjutnya terkait dengan terakreditasi Sinta 3, pengorek inovasi produk, kreativitas iklan, aktivitas iklan, dan perintas pada keputusan pembelian. Tim peneliti Rudi Santoso, saya Martinus Olisawan, dan Anggun Yudhoyono, di mana terbit di dalam Jurnal Nusantara Aplikasi Manajemen Bisnis Volume 5 nomor 2 tahun 2020, Sinta 3. Nah, ini adalah salah satu buktinya, surat perjanjian pelaksanaan penelitian pendanaan internal, laporan akhir, dan jurnalnya itu sendiri, serta hasil Turnitin yang ada di dalam hasil jurnal tersebut. Selanjutnya terkait dengan peranan revolusi industri 4.0 terhadap mutu pendidikan sekolah menengah kejuruan akuntansi. Nah, di sini terbit juga di jurnal UKDC ACD di halaman 115 sampai 122. Jurnal ini belum terakreditasi, hanya jurnal nasional, dan salah satu tim adalah Tony Subiono, ketuanya, saya anggotanya, dan sudah terbit di bulan Juli kalau tidak salah, di tahun 2020 kemarin, ya bulan Juli 2020 kemarin. Setelah itu terkait dengan GCG, penyelenggara pendidikan dalam perspektif agensi teori, yang masih dalam proses penerbitan pada bulan Juli 2021, akhir bulan Juli 2021 ini, yang sudah disubmit di Unipa Surabaya dan sudah melalui proses revisi, beberapa kali revisi, dan terbitnya di akhir bulan ini di Unipa Surabaya. Dan selanjutnya aktivitas kegiatan untuk penelitian yang sedang saya ajukan ke dalam hibah internal, di mana topiknya analisis profitabilitas kinerja keuangan berdasarkan brand equity selama pandemi COVID-19 berlangsung. Jadi menilai kinerja keuangan telekomunikasi Indonesia. Ada 3 provider yang saya gunakan sebagai subjek untuk dan subobjek untuk penelitian ini di internal ini, dan ketiga objek tersebut Telkomsel, Indosat, dan Excel Asiata yang memang sudah terbit dan listing di Bursa Efek Indonesia. Dan tidak hanya itu saja, kami menggunakan beberapa pelanggan yang sudah lebih menggunakan 5-10 tahun lebih menggunakan kartu perdana dan berlangganan pada provider tersebut. Moga-moga tembus di penelitian ini untuk dapat melakukan penelitian di semester Gasal 2021 dan outputnya jurnal Sinta 3 ataupun 4. Demikian yang dapat terkait dengan
terkait dengan proposalnya sudah kami ajukan, dan sudah terkonfirmasi balasan upload proposal hibah internal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, dan Om Swastiastu.